الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وأسوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد إكراما وتعظيما وحرمة ومحبة salam hormat, salam takdim, salam ukhuwah, salam cinta. Dan tentu saja salam ulhuwailih. Saya aturkan kepada para sesepuh, para ketua dan pengurus organisasi dan majelis taklim, bil khusus ketua dan seluruh pengurus beserta anggota dan keluarga besar majelis Raudhatul Jannah Taibo yang saya cintai, saya banggakan, dan saya doakan mudah-mudahan senantiasa manfaat, maslahah, barokah ila yaumil qiyamah. Akhwat, para muslimah, jamaah sekalian yang saya cintai dan yang insya Allah juga mencintai saya. Kalau nggak cinta saya, ngapain pakai ngeleset-ngeleset? Yang saya hormati, Rasulullah, sungguh siang hari ini saya merasa bahagia, saya merasa bangga dalam rangka milad Majelis Raudhatul Jannah Taibo yang ke-8. Saya berjumpa dengan para akhwat yang luar biasa, very nice. Very beautiful. Dalam suaranya yang berbunyi, bahasa agama disebut wajhun maliqun, wajah-wajah yang sumringah, cerah, berseri-seri. Subhanallah. Karena memang kita lagi berada di Raudhatul Jannah, kita lagi berada di taman surga yang pahalanya luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ketika kalian sedang bermelaku-melaku, ketika kalian lagi jalan-jalan, kemudian di situ ada taman surga, maka ikutlah nimbrung, ikutlah berkiprah. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?
Yang dimaksud dengan taman surga itu apa? Nabi menyatakan majalisul dzikri wa majalisul ilmi. Majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu itu adalah taman surga. Orang yang berada di taman surga bukan hanya dicintai Allah, dicintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai istri Nabi yang paling terkenal menurut Anda siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi yang paling dicintai Nabi setelah wafatnya Sayyidah Khadijah adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Aisyah paling dicintai? Apa karena kecantikannya? Jamaah sekalian, kalau soal kecantikan wajah yang rupawan, mohon maaf, menurut riwayat Sayyidah Aisyah masih kalah dengan Sayyidah Sofia. Sayyidah Sofia itu adalah perempuan tercantik dari para istri Nabi, paling cantik. Umpama kene ini. Nah, teliti satu persatu. Subhanallah, sungguh dengan berat hati saya harus tidak ada sama sekali. Sayyidah Sofia itu perempuan tercantik dari para istri Nabi. Sampai Sayyidah Aisyah paling sering cemburu kepada Sayyidah Sofia. Itu ceritanya di nikah Rasulullah seusai perang Khaybar. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika perang Khaybar berkecamuk, ada sahabat Rasulullah yang paling ganteng. Halo. Sahabat Nabi yang terkenal paling ganteng itu ada dua. Yang pertama juga biasa yang aku apa. Alami aku ganteng ini di sawang kesedotan aku. Yang pertama namanya Dahiyah Ibnul Kalabi. Ini sahabat Nabi yang sangat ganteng, namanya Dahiyah Ibn Kalabi. Sampai malaikat Jibril ketika menjumpai Rasulullah dan menyerupai bentuk manusia, itu malaikat Jibril dalam wujud Dahiyah Al-Kalabi, saking gantengnya. Subhanallah. Yang kedua, Muawiyah bin Sufyan. Dua orang ini sahabat Nabi yang paling ganteng. Ketika perang Khaybar berkecamuk, ini Dahiyah Al-Kalabi matur kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, nanti kalau perang Khaybar selesai dan kita menang, saya nggak minta apa-apa. Biasanya kalau perang menang itu kan banyak harta rampasan, banyak hadiah-hadiah kemudian dibagi-bagi. Ini Dahiyah Al-Kalabi usul, ya Rasulullah, nanti ketika perang Khaybar selesai dan kita kaum muslimin menang, saya nggak minta apa-apa, saya cuma minta satu. Apa Dahiyah? Saya minta Sofia. Waktu itu Sofia kan tawanan perang. Yo kita mencorong diri. Uli ani yo gini-gini lah. Ini Sofia itu paling drong, mencorong. Terus Rasulullah menjawab, ya, oke. Pantas kamu ganteng, Sofia cantik. Kalau nanti perang Khaybar selesai dan kita menang, kamu minta Sofia sebagai hadiah, saya bisa memahami. Karena kamulah di antara sahabatku yang paling ganteng dan Sofia memang cantik, pantas, cocok. Subhanallah. Akhirnya Dahiyah ACC ya Rasulullah, deal. Cuman tolong nanti saya diingetin, barangkali saya lupa. Siap, pokoknya deal. Begitu perang Khaybar selesai dan umat Islam menang, benar ini Dahiyah menuntut kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa Dahiyah? Gak lupa apa? Kamu sok lupa sih. Oh ya, aku ingat Sofyan.
Oke, bawa itu Sofia ambil untuk kamu. Dibawa Sofia sama Dahlia Al-Kalabi. Kira-kira jarak 10 meter. Dahlia Al-Kalabi membawa Sofia yang sangat cantik ini. Malaikat Jibril turun. Tapi yang gak mau. Ini kan biar lebih dramatis. Langsung malaikat Jibril itu berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, innaha la tahillu illa laka. Wahai Muhammad, sesungguhnya Sofia yang cantik itu tidak halal bagi siapapun kecuali hanya untukmu. Jadi kami lagi, waduh Bil, telat bro, mau sampai yang tekok lagi tas digowo kan udah hilang. Jadi Jibril, telat mungkin saya 10 meter. Apa kata Jibril? Panggil Dahlia, ambil itu Sofia karena ini perintah dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung Dahlia siapa ya Rasulullah? Apa? Maaf, ada yang kurang. Apa ya Rasulullah? Kan kita udah deal. Tapi kita mau perbanyak nih. Ada instruksi dari pusat. Ada apa ya Rasulullah? Kamu kan merasa paling ganteng. Iya, memang di antara para sahabat, Dahlia yang paling ganteng. Sofia kan cantik. Iya ya Rasulullah. Lantas gimana? Ayyuma ajmal baini wa bainak. Dahlia, lebih gantengan mana? Saya dengan kamu. Kata Dahlia, ya ganteng Anda ya Rasulullah. Kalau kamu mengakui lebih ganteng aku, berarti Sofia untuk aku. Ini memang perintah Allah. Dan para sahabat Nabi secinta apapun kepada sesuatu masih lebih mencintai Rasulullah SAW. Jadi maksud dari cerita saya seperti ini. Kalau dari sisi kecantikan, Sayyidah Aisyah kalah cantik dengan Sofia. Tapi kenapa paling dicintai oleh Rasulullah? Jawabannya adalah karena Sayyidah Aisyah itu adalah pemandu majelis taklim Rasulullah SAW. Setiap ada majelis taklimnya Rasulullah, Sayyidah Aisyah ini selalu ikut, selalu aktif, bahkan sebagai pemandu. Maka di antara para istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah radhiyallahu anha. Memang intelektualnya tinggi, kalau ngomongnya ini udah. Ya maaf, saya nggak punya, cuma netral saja. Dengan harapan setelah di akhir-akhir akan terbentuk semangatnya dan termotivasi akan menjadi cerdas. Ini apa yang tersinggung, terserah. Siapa dulu pun datang ke sini. Yang penting kalau anggota saya ngomongnya kayak gini, ngapain datang ke sini? Kalau masih dalam Muhammad. Jadi mohon maaf, Sayyidah Aisyah itu luar biasa. Banyak satu yang diuraikan oleh Sayyidah Aisyah. Memang cerdas, pinter, hebat. Mudah-mudahan semua yang hadir, para akhwat di sini dapat percikan berkah dari kesalinannya Aisyah radhiyallahu anha. Amin Allahumma. Amin. Jadi memang kadang-kadang dalam rumah tangganya Nabi juga ada kecemburuan. Halo. Yang paling dicintai sampai Rasulullah menyatakan inna habban nisa ilayya Aisyah, sesungguhnya wanita yang paling aku cintai itu ya Aisyah. Wa inna habban rijal ilayya abuha, laki-laki yang paling aku cintai itu ya bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Itu satu ketika Sayyidah Aisyah menceritakan, aku ini di rumah tangga lagi. Pada suatu malam ketika giliran Rasulullah tidur di rumahku, kata Aisyah, suatu malam Rasulullah terbangun untuk menjalankan qiyamul lail, melaksanakan sholat malam. Karena memang Rasulullah itu istiqomah dalam sholat malam, dan qiyamul lail bagi Rasulullah hukumnya wajib. Setiap malam pasti qiyamul lail. Seperti biasa sebelum sholat Rasulullah keliling untuk membangunkan para istri-istrinya sama-sama qiyamul lail. Halo. Ketika Rasulullah keliling ke para istrinya untuk membangunkan agar qiyamul lail, kata Aisyah, saya terbangun. Saya mencari Rasulullah, gak ada di samping saya jengkel,
saya kesal karena waktu itu saya kepingin dibelai dengan kasih sayang. Saya lagi kepingin disayang. Tapi begitu saya terbangun, Rasulullah gak ada. Saya dongkol, saya kesel. Agak lama, kemudian begitu Rasulullah datang, saya pura-pura tertidur. Gaya saya lain seperti itu. Padahal sebenarnya saya nggak tidur, tapi saya pura-pura tertidur. Kemudian Rasulullah membangunkan saya, ya Humairah, bangun, ayo kita sholat. Aku masih tetap pura-pura tidur. Kemudian Rasulullah bagaimana sudah membelai rambutku dengan mesra, sambil mencubit pipiku dengan penuh kasih sayang. Ya Humairah, bangun dong, yuk kita sholat malam. Aku tetap baca tertidur, aku masih kotor, aku masih kecil. Jujur, aku cemburu. Begitu aku terbangun, ternyata Rasulullah gak ada di sampingku. Sampai 3 kali Rasulullah membangunkan aku, kemudian aku dibelai lagi rambutku dengan penuh kasih sayang, diceplok lagi pipiku. Alasannya mau berapa? Sampai 3 kali Rasulullah membangunkan aku, tapi aku tetap aja aku pura-pura tertidur karena aku masih kesel. Kemudian Rasulullah sholat sendirian, aku masih melungker. Dalam artian aku gak mau terbangun. Rasulullah sholat sendirian seperti biasa. Sholatnya Rasulullah lama sekali. Selesai sholat, selesai berdoa, kemudian Rasulullah menghampiri aku. Kemudian Rasulullah mengatakan berkata, membisikkan kata-kata lembut ke telingaku. Ya Humairah, istriku tercinta, aku tahu kok kamu gak tidur. Kamu hanya pura-pura kan? Aku tahu kalau kamu gak tidur. Ini ceritanya Sayyidah Aisyah. Jadi Rasulullah mendekati Sayyidah Aisyah, kemudian membisikkan kata dekat ke telinga Sayyidah Aisyah dengan penuh kasih sayang, dengan lembut. Ya Humairah, istriku tercinta, aku tahu sebenarnya kamu gak tidur, kamu cemburu kan? Wahai Aisyah, andaikan engkau bertanya kepadaku, siapa di antara istri-istriku yang paling aku cintai? Demi Allah ya Humairah, aku akan menjawab, engkaulah istriku yang paling aku cintai. Sungguh Rasulullah harus menyatakan, sungguh Aisyah, andaikan engkau mati lebih dahulu sebelum aku sendiri yang akan memandikan jenazahmu, aku sendiri yang akan mengkafanimu, dan aku sendiri yang akan memasukkanmu ke liang lahat. Kemudian Sayyidah Aisyah menitikkan air mata, menangis sambil berkata, demi Allah, seumur hidupku belum pernah aku mendengar kata-kata seindah itu yang keluar dari lisan Rasulullah untuk. Aku pun menangis. Kemudian aku buka mataku, pandang Rasulullah tersenyum kepadaku. Kemudian aku pun bersimpuh di hadapan Rasulullah, mohon maaf, tapi dengan penuh kemanjaan. Betapa kehidupan Rasulullah yang luar biasa. Masih sama gayanya. Lah nek bojomu bocah ngono gak kira iso. Sing iso model ngono ya kaya aku. Bojomu boleh budak. Artinya begini. Jadi kalau untuk urusan qiyamul lail itu kan sunnahnya seperti itu. Kalau suami yang bangun duluan, suami istri dibangunin. Kalau istri bangun duluan, membangunkan suaminya. Karena dalam Islam itu disyariatkan sambil memercikkan air ke wajahnya. Yo, kan beber. Dan gelis. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dalam rangka miladnya Majelis Rawdatul Jannah yang ke-8. Mudah-mudahan semakin istiqomah, jamaahnya bertambah, ilmunya bertambah,
kerukunan dan kekompakannya juga bertambah. Hidup ini beramal. Hidup ini adalah beramal. Halo. Apapun yang kita lakukan, pasti bilang itu akan kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kalian melakukan kebaikan, itu sama halnya dengan berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Manfaat dari kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Tapi sebaliknya, ketika kalian berbuat kejelekan, maka kejelekan itu sebenarnya dampaknya juga akan kembali kepada diri kalian sendiri. Jamaah sekalian, kalau kata orang Jawa, itu ada satu pepatah yang mengatakan wong urip iku mesti bakal mundur poe pangkate. Subhanallah, ternyata masih ada yang Jawa. Masih ada. Yang lain mungkin udah jadi dibas. Kayak tawa, banyak. Tapi selama saya saling ternyata masih ada yang ingat wong urip iku mesti bakal mundur poe pangkati. Itu ibarat tanaman. Nah, kita beramal itu berarti kita menanam. Hidup ini menanam. Hidup ini ibarat menanam. Dan tanaman itu kan ada yang jangka pendek, ada tanaman yang jangka menengah, ada tanaman jangka panjang. Betul? Oke, tanaman jangka pendek, contoh pisang. Terus semuanya gedang itu gawe. Ngomong pisang apa mana gedang? Oh ya, itu memang bahasanya daerah dene. Kalau bahasa nasionalnya pisang, bahasanya ada itu gedang. Kalau bahasanya daerah saya, banana. Itu termasuk jangka pendek. Terus apa lagi? Ojo kates kok. Ngomong kates dari pikiranmu sendiri. Pepaya. Kalau kata orang kebumen gandum. Tanaman jangka pendek. Ya termasuk padi, jagung itu jangka pendek, 3 bulan sudah panen. Ada tanaman jangka menengah, artinya panennya sedang, kayak tebu, apel, yang daerah Malang, terus menyok. Ini juga kasih nombor ini. Kasih nombor kayak menyok ini lagi. Menyok berarti itu ini. Oke, nah itu yang termasuk jangka menengah. Yo, hargai usulanmu. Yo, menyok. Ada tanaman yang jangka panjang, artinya panennya lama, mulutnya agak lama. Contoh kelapa, contoh lagi durian, contoh lagi yo kayu jati, yo kayu jati. Itu ya. Entai silakan dikeluarkan. Contoh demikian pula dengan amal kita. Halo. Kalau aku halo pas itu hai. Kalau aku hai situ. Kalau aku halo hai situ. Kalau aku hai halo situ. Halo. Hai. Halo hai. Halo hai halo hai. Amal kita juga begitu, jemaah sekalian. Ada amal jangka pendek, artinya panennya cepat. Contoh, tidak usah nunggu di alam barzah, tidak usah nunggu di alam kubur, apalagi nunggu di akhirat. Kesuwet le. Di dunia ini saja sudah diketokkan
balasannya, baik itu manfaat maupun madorot. Kalau amal baik itu sudah bisa merasakan manfaatnya di dunia, kebaikan. Kalau amal jelek sudah bisa merasakan akibatnya, madorotnya juga sudah bisa dirasakan. Contoh amal yang jangka pendek ini adalah hubungan dengan orang tua. Ada anak yang birrul walidain, benar-benar berbakti kepada orang tua. Demi Allah, gak usah nunggu di akhirat. Di dunia ini sudah dibahagiakan oleh Allah. Di dunia ini sudah dimuliakan oleh Allah. Ning dunia wis enak karo Gusti Allah. Mungkin gak kaya, secara materi gak kaya, duitnya gak akeh. Omahnya cilik nang pinggir kali. Ukurannya karo meter persegi. Kendaraan kan, gue punyanya GL Pro, juga langsung motor. Apa yang sederhana, makan ya seadanya, seadanya. Ada pisang, dimakan pisang, ada kates, dimakan kates. Sampai yang negara itu ada apa seadanya. Tapi subhanallah, karena dia berbakti kepada orang tua, demi Allah akan diberi ketenangan hidup, akan diberi ketenangan hati. Apalagi bagi bapak yang subhanallah sampai direwangi kesini demi untuk membantu orang tua, meringankan beban orang tua. Subhanallah, andaikan saya jadi malaikat, andaikan, maka akan saya usulkan agar anda ini masuk surga lebih. Mamanya dia, tapi andaikan. Tapi sebaliknya teman sekalian, uququl walidain, ada anak yang berani sama orang tua, mengelarake, menyakitkan hati orang tua. Pokoknya sampai wali kalau orang tua, gak usah nunggu di alam barzah, gak usah nunggu di akhirat. Di dunia ini sudah ditampakkan oleh Allah, udah dikasih siksaan oleh Allah. Mungkin dia kaya, mungkin duitnya berlimpah, gajinya naik, dan naik, pendapatan satu bulan bisa jadi 3 triliun. Rumah besar, ukurannya 1 kilometer persegi. Jabatannya bisa tinggi, tapi demi Allah tidak akan pernah ada ketenangan jiwa, tidak akan pernah mendapatkan ketentraman batin. Ini termasuk amal jangka pendek. Oke, contoh satu saja, tidak usah banyak-banyak. Sesuai. Bakul genteng ini awak tutup situ kok. Masuk awak tutup genteng satrak berdoa. Penjual pakaian, dan awak tutup, masuk pakaian tak tutup berdoa. Cukup satu kayak gitu bagian saya. Oke, ada amal jangka menengah. Ini nanti dampaknya di alam barzah, baik manfaat maupun madorotnya. Contoh sedekah jariah. Ini termasuk amal yang jangka menengah. Nanti di alam barzah terus pahalanya mengalir dan mengalir dan nanti. Kepingin? Apa kepingin? Termasuk yang bisa membebaskan adab kubur. Mestinya layak dianggap di alam kubur. Tapi karena dia banyak sedekah jariahnya, maka siksa kubur itu akan hilang dengan sendirinya. Bahkan terus mengalir pahala-pahala dan pahalanya dari sedekah jariah itu. Kepingin? Kepingin? Nah, tadi nanti kita sama-sama sholawatan sambil dengan beramal jariah. Insya Allah itu 100% untuk anak-anak yatim dan untuk pesantren saya. Ya, saya dikatakan ngemis, tidak apa saya sih. Memang saya ngemis, tapi ngemis saya untuk anak-anak yatim, ngemis saya untuk pesantren. Selama ini saya nggak pernah seperti ini. Tapi karena saya diminta oleh anak-anakku di dunia, dua puluh kaya, ya satu manut kayak. Sampai itu yang diedarkan itu kaset itu aslinya terus gini kayak gini, suaranya prank kayak gini. Memang backgroundnya bukan penyanyi, jadi suaranya yang pas-pasan, pas gak enak. Tapi kan manis. Suaranya gak enak, tapi uangnya kan payu juga. Itu udah murni untuk pesantren. Nanti kita sama-sama bersolawat. Wis ditoto buka-buka. Wis gini, ditoto. Nanti sebentar, udah ya nanti. Jadi dulur-dulur langsung buka. Ada lagi amal yang jangka menengah
menengah dampaknya, madorotnya di alam barzah. Contoh masalah hutang. Ya, yang merasa punya hutang. Potongannya itu agak-agak. Terutama yang berada dulu di bawah ini. Terlebih lagi yang berada di sebelah sana. Paling top sebelah sana. Yang hutangnya APKB. Masalah hutang itu kalau nggak diberesi, subhanallah, alhamdulillah, di alam barzah akan membelenggu kita. Betapapun bagus amal ibadahnya, tapi kalau hutangnya tidak diberesi, bahaya. Maka Al-Quran menganjurkan dan memerintahkan urusan hutang harus dicatat. Allahumma sholli ala Muhammad. Selama ini sampean kalau ada hutang biasanya dicatat apa hanya diingat-ingat? Yang dicatat itu betul, yang diingat-ingat itu kurang pas. Termasuk lagi amal yang madorotnya, dampaknya menengah di alam barzah, diantaranya maaf, najisnya air kencing. Saya sudah sering sampaikan kalau lagi di Indonesia pakai PKB, terutama laki-laki itu biasanya yang suka sembrono. Dan berikut ini cewek angel. Saya itu saja kalau lagi ke toilet pasti bawa air mineral. Karena cewek itu, iya. Saya nggak bisa, cewek kok dituturi nganggo tisu. Dan terus saya itu berpikir, ya kalau laki-laki dituturi agak enak, kan sampai modelnya piye. Nah, ini saya ingatkan betul masalah najisnya air kencing. Ini sangat memberatkan siksaan di alam barzah. Banyak yang disiksa di alam barzah bukan karena dia beribadah, tapi karena sembrono urusan. Dan hati-hati, wuih. Tenang, ini nggak ada yang dengar. Oke. Kalau laki-laki itu malah sembrono, banyak itu yang ngoyo tur habis itu sewanya pakai obat, artinya obat tabir. Bahkan sekarang ada ilmu baru namanya ilmu tutul. Jadi habis tur itu nggak tarik tutul kan tak listrik. Makanya yang listrik itu banyak yang tayang sekarang. Yang tutul yang anak. Ini amal yang jangka pendek. Di antaranya adalah sedekah jariah. Maka, itu kira-kira kepingin di alam barzahnya enak atau kepingin sengsara? Kepingin di taman surga apa kepingin di jurang neraka? Yang ngomong kepingin di taman surga itu minimal $50. Dan terus berapa? $5. Apa ada taman surga senilai $5? Itu dihitung 4 menit tok enggak cukup. Pakunya saja enggak dapat. Halo. Kan saya udah sering sampaikan di sana itu ada sungai, dari susu, dari kompor, dari madu, tinggal menyikum ladzatan lisyaribin, nikmat seger yang luar biasa. $5. Dan bulet tok. Ada gedung yang mewah, megah, indah, luar biasa. $5, empernya gak keterima. Ya $50 menerima. Kok apa sih? Yowes jangan kata terusnya semua. Udah siap, panitia? Operator? Udah? Sudah? Nomor? Oke, monggo disiapkan
Hati-hati tangan Anda digoda oleh setan. Ketika Anda mau buka dompet itu tangan Anda ditapel setan. Jangan bisa buka. Mau ke Anwar Zahid. Ketika Anda lolos, dompet dibuka, itu tangan Anda juga masih dibimbing sama setan. Mau modal duit yang besar, itu tidak oleh sama setan. Modal yang gede. Infaknya wis $3. Tuku kaset, tuku pin, iki ayo sing cilik ae bodos. Itu berarti kena godane apalagi yang gak modal sama sekali. Yang aman dari godaan setan itu yang ambil uang terbesar yang paling ada di dompetnya. Kalian, Subhanallah, ini anak-anak saya Majelis Rodotul Jannah sekalian, saya disuruh meresmikan Tanzania Hongkong. Sekalian ini promosi PIN, nakapin Tanzania Hongkong kan tuh harus zaman ini. Tahu-tahu anak-anak bikin kayak gini, jadi artinya jamaah pengajian Anwar Zahid. Bukan berarti terus mengidolakan aku juga pantes. Yang diidolakan ya tetap Rasulullah Muhammad SAW. Panutan kita, musuh kita, teladan kita. Tapi kita nanti terikat dalam satu ruang, dalam satu ikatan komunitas jamaah pengajian. Oke? Oke? Coba aku kepingin jargonnya Anwar Zahid. Nanti ketika aku ngomong Tanzania Hongkong, Anda semuanya pun yang menginginkan pinnya sebagai tanda anggota bisa berhubungan dengan panitia. Masuk bersama lagi. Yuk, teman sekalian, siap berlanjut nantinya? Siap berlanjut? Tanzania. Allah menciptakan manusia ditaruh di dunia ini dalam keadaan baik, maka tugas hidup ini adalah melakukan amal-amal baik, menjadi orang baik sampai nanti kembali menghadap Allah dalam keadaan Allahumma shalli ala Muhammad. Kita semuanya akan kembali kepada Allah, betul? Mungkin di antara jamaah ini ada yang waktunya masih lama, termasuk saya. Mungkin ada yang setahun lagi, mungkin ada yang sebulan lagi, mungkin ada yang seminggu lagi, bahkan mungkin ada yang pertemuan ini merupakan pertemuan yang terakhir. Tapi saya doakan semuanya mudah-mudahan panjang umur fi taatillah. Jemaah sekalian, ketika kita menghadap kembali Allah, Allah tidak menginginkan kita ketika kita menghadap kepada Allah dengan membawa harta yang banyak, harta yang berlimpah, karena Allah itu maha kaya. Allah tidak menghendaki kita kembali kepada Allah dengan membawa ilmu yang banyak, karena Allah sumbernya ilmu. Allah juga tidak menghendaki kita menghadap Allah dengan membawa pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, karena Allah itu Malikul Mulki, raja di raja.
tapi Allah hanya menghendaki agar ketika kita kembali kepada Allah di qalbin salim, dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih, dengan hati yang sehat. Allahumma shalli ala Muhammad. Atau dalam bahasa yang lain, dengan keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhai. Sama sekalian, jangan sampai kita nanti ketika menghadap Allah hati kita kotor. Apa yang mengotori hati adalah setiap manusia pasti punya dosa, betul? Kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Semua manusia punya dosa. Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada api yang tak berasap, tiada entut yang tak basi. Tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan, dari kesilapan, dari dosa. Sedangkan para wali saja masih ada kemungkinan melakukan dosa kecil. Bukan kalau Rasulullah nggak mungkin melakukan dosa, karena Rasulullah punya sifat maksum, terjaga dari dosa besar maupun dosa kecil. Kalau para wali itu punya sifat mahfud itu terjaga dari dosa besar, nggak mungkin melakukan dosa besar, tapi ada kemungkinan masih melakukan dosa kecil. Begitu sadar melakukan dosa dan kesalahan, segera memperbanyak istighfar. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena hanya para waliullah lah yang memperbanyak istighfar setelah para nabi. Hanya para wali yang banyak istighfar kepada Allah setelah para nabi. Salah satu sifat para waliullah itu adalah banyak istighfarnya. Nah kita untuk menjadi waliullah rasanya berat. Mentok Anda semua itu jadi wali murid. Setidaknya kita harus memiliki sifatnya para wali. Apa itu? Memperbanyak istighfar. Ayo kita menteladani Nabiullah Adam alaihissalam. Halo. Nabi Adam melakukan kesalahan ketika berada di surga, meskipun ini sebenarnya sudah skenario dari Allah, disetting Allah, diatur sedemikian rupa. Gara-gara syajaratul khuldi itu yang dilarang mendekati, malah bukan hanya didekati, dipetik dan dimakan. Akhirnya Nabi Adam terusir dari surga. Itu sebenarnya bukan murni mutlak kesalahan Nabi Adam, tapi ada campur tangan iblis, betul? Ada peran serta Siti Hawa, istri Nabi Adam, betul? Iblis menggoda Nabi Adam tidak mengenaikan, karena akhirnya menggoda agent Siti Hawa sebagai agent. Kemudian Siti Hawa merayu Nabi Adam, baru Nabi Adam menaik. Sebenarnya ada campur tangan iblis, ada keterlibatan Siti Hawa, tapi Nabi Adam sama sekali tidak menyalahkan istrinya, tidak menyalahkan iblis, mengakui itu kesalahan pribadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ayo sama-sama kita mengakui segala dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tabarrukan kalau para aulia dulu ini dipakai ujian di mushola, di masjid menjelang sholat berjamaah. Ini artinya Rabbana, ya Allah Tuhan kami zalamna, kami zalim, kami berbuat aniaya atas diri kami, anfusana wa illam taghfir lana, andaikan Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan Engkau tidak mencurahkan kasih sayang, Engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan termasuk orang-orang yang rugi, termasuk orang-orang yang celaka. Yuk sama-sama. Rabbana ya What?
bukan lagu males. Kalau lagu males itu semangat, berapi-api. Kalau himne itu kayak lagu kebangsaan itu yang lebih terenyuh, karena itu dilakukan dalam menyentuh. Itu bisa lebih khusyuk, lebih hikmat. Kita pakai istighosah, kita asmaul husna, atau kita zikir. Kalau lagunya lebih menyentuh itu lebih khusyuk, betul? Akan takbiran, coba takbiran itu kita mendengar saja menitikkan air mata. Kenapa? Karena subhanallah. Apalagi jenengan-jenengan yang berada di negeri beton ini, benar ya negeri beton. Merasa jauh dari orang tua, terus tempat bermurioyo, eling bojomu gelem celatu. Zaman merasa banyak dosa, ya Allah setahun ku biarkan suamiku gandeng. Eling dosa, sudah selama ini aku tidak bisa melayani. Nangis apalagi eling orang tua yang sudah meninggal. Masya Allah, itu takbiran lagu ini satu.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Oke, kenapa manusia melakukan dosa? Allahumma shalli ala Muhammad. Kita akan masuk bulan suci Ramadan. Ini bulan suci, kita harus masuk dalam keadaan yang suci pula. Makanya, kita siap-siap perang melawan nafsu, siap-siap perang melawan setan. Ada yang nanya, lo katanya bulan Ramadan itu setannya dibelenggu, setannya dipenjara. Betul, yang dibelenggu kan setan, yang dipenjara kan setan. Lah kancane. Kancane bebas berkeliaran. Setan memang dipenjara, setan memang dibelenggu, tapi kancane. Oke, saya dapat bocoran. Apa setan? Apa mau tanya? Bocorannya gini. Ini menjelang bulan Ramadan. Halo. Setan ini rapat terbatas. Ini setan rapat terbatas. Terutama dedengkot-dedengkotnya setan ini rapat. Rapatnya gini. Para saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas kejujurannya. Para setan-setan sekalian. Ini yang ini. Ini saya ngomong setan, aku nih ngomong. Anak bahagia. Ini sebentar lagi kita di bulan Ramadan ini akan kena PHK masal. Kita udah nggak bisa berkutik karena kita terbelenggu, kena aturan, kena perda, kena wes itu sudah menunjuk. Kita 1 bulan penuh ter-PHK masal, lumpuh kita, nggak bisa apa-apa. Maka sebelum Ramadan datang, mari kita kompakan, mari kita kerja keras, kita maksimalkan untuk menggembleng manusia-manusia. Ini saatnya manusia-manusia digembleng sama setan. Tujuannya apa? Agar manusia bisa lebih setan daripada karena setan sadar bahwa nanti Ramadan dia nggak bisa menggoda manusia, dia nggak bisa berkutik, nggak bisa apa-apa. Maka sebelum Ramadan datang, terutama di bulan-bulan Sya'ban mendekati Ramadan ini, setan melakukan gemblengan yang luar biasa. Dan Anda pun tidak sadar bahwa sebenarnya Anda juga termasuk bagian dari anggota yang digembleng oleh setan. Anda jangan salah, setan itu nggak pernah nakal. Setan itu nggak pernah bertindak kriminal. Woi, pernah lihat ada setan minum ciu? Tidak ada. Tidak ada. Woi, nah, setan itu tidak ikut nakal loh. Setan itu hanya mengojo-ojoi, mengiming-imingi, memprovokasi saja. Pelakunya manusia, setan hanya hanya seperti itu, membisiki saja. Alladzi yuwaswisu fi dari manusia. Ketika manusia itu dosa beneran, nah itu setan nggak ikut dosa. Setan cuma bilang berhasil, boleh. Berhasil, boleh. Karena dia kasih. Tapi ketika manusia dibutuhkan setan, manusia katakan tidak. Setan balik, lapor komandannya, lapor ketuanya. Gagal dah. Gak apa-apa, gagal sekarang. Kita jangan berjasa besok kita ini. Setan ini lah itu. Setan itu hanya bisik kita. Gini Anda dibisiki setan. Cepat boleh, ngomong dari mana kamu. Boleh. Oh ini aku dijauhi. Apalagi yang berada di situ yang seagaman itu dibikin
tampil dan jadi terus tampil. Makanya kawan betah duduk di situ nggak duduk setan tapi sampai subuh. Kapan nggak sampai subuh berarti karena sama setan. Ini mohon maaf, ini ngomong sampai ya. Ini sudah dibully sama setan. Yang tetap berdiri, yang tetap pulang. Alasannya, waduh ya majikanmu marah, awas majikanmu marah. Rumahmu itu jauh, nanti perjalanan sampai rumah. Kalau majikannya marah gimana? Ayo mereka harus mulai loh. Aku setrum tuh Amel. Banyak makanya aku tidak mau tuh. Setan luar biasa. Bisikin, halo. Setan tapi Anda lalu. Udah dibisikin tadi, mau berangkat, udah nggak usah ke pengajian, belok ke yang pakai kuno, tapi sampai lolos sampai ke sini. Apa setelah nyampe sini nggak digoda sama setan? Lapak nyimut, yopan nggak digoda. Setan ini mencrok di lambe-lambe jenengan. Makanya dijaga terus ngomong, dewe. Soalnya lambene dia celai. Aku baru kali ini bisa ngomong dewe suwe-suwe keras gak tanggung-tanggung sing dirasani iya. Nggak tahu ada yang bikin aku rasanya gini. Biasanya nggak tahu pakaian ini. Jadi aku nggak tahu. Sama belum pernah ketemu saya, baru lihat di YouTube ngomong apalagi yang beli kaset itu baru kenal kaset kok ya kamera 3 Oke, kenapa manusia melakukan kesalahan? Maka kita mau memasuki Ramadan, kita perang. Karenanya sebelum Ramadan itu kalau orang Jawa ada namanya nogeng. Nogeng itu bahasa nogeng itu namanya, nogengan itu selamatanya. Nogeng, halo. Ini dari bahasa Jawa kuno, artinya nogeng itu kalau bahasa Arab al-imsa, kalau bahasa Indonesianya mengempet. Orang ngomong nggak ngomong dari ageng dulu. Ini kita persiapan untuk menahan. Lupa pakai selamatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Salamatan itu salah satu di antara bentuk ungkapan rasa syukur saking bahagianya mau datang bulan Ramadan. Rasulullah menyatakan, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, farramallahu jasadahu 'ala an-niran." Barang siapa yang bergembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya atas api neraka. Nah, bentuk dari rasa bahagia itu kan ekspresinya macam-macam. Yang paling ekspresionis ya syukuran. Kalau anak kecil, bentuk rasa syukurnya ya lincah-lincah. Kalau kita anak kecil, dan anak-anak tua yang sudah memiliki. Bentuk dari rasa syukurnya apa? Ya tadi sedekah tadi. Maka yang sedekahnya banyak itu tanda bahwa dia bahagia, gembira dengan adanya bulan Ramadan. Dan Rasulullah menyatakan orang yang
kedatangan bulan Ramadan maka Allah mengharamkan jasanya atas api neraka, berarti wajib masuk ke. Ya, dikatakan fitnah macam-macam itu orang yang tidak tahu. Bayarannya fitnah nggak masalah. Apa bentuk syukur sakit bahagianya, nggak sekedar pakai spanduk. Yang banyak kan saking bahagianya mau kedatangan Ramadan lu bikin spanduk dipasang di mana-mana, dipasang di mana-mana, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kasihan marhaban digantung di mana-mana. Nah, itu kan bentuk syukur, tapi nilainya kan hanya senilai spanduk berapa. Oke, teman sekalian, oke, tolong diperhatikan, ini serius. Nafsu itu ada 4. Kalau yang sering Anda dengar, ada namanya nafsul amarah, ada yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga nafsu syahwiyah, yang keempat nafsul mutmainnah. Saya berbicara dari sudut pandang yang lain, dilihat dari karakternya, dilihat dari perwatakannya. Nafsu juga ada 4. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama namanya nafsu syaitoniyah, nafsu yang berkarakter kayak karakternya setan. Gimana karakternya setan? Suka dusta, suka bohong, suka menggunjing, suka memfitnah. Ingat, al-fitnatu asyaddu minal, fitnah lebih kejam daripada. Bahkan di sisi lain, dalam riwayat lain, al-fitnatu asyaddu minal haubi, fitnah itu lebih kejam daripada haub. Haub itu apa? Haub sab'ina marrah, riwayatnya gitu. Al-fitnatu asyaddu minal haub sab'ina marrah. Fitnah itu lebih kejam daripada haub selama 70 kali. Haub itu apa? Berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Alhamdulillah. Jadi fitnah sekali itu lebih kejam daripada, Masya Allah, alhamdulillah, berzina dengan ibu kandungnya sendiri 70 kali. Hati-hati, lambe-lambe yang gak ada berkosnya itu jadi sarannya fitnah. Dan kadang kan saya sudah sering bilang kalau laki-laki dari Nabi Adam kami ke Adam, promosi wong itu Adam. Kalau perempuan kan dari Muhammad. Halo. Subhanallah. Ini nafsu syaitaniyah, nafsu yang kata orang Jawa kumaluhur, nafsu yang merasa tinggi, nggak pernah mau merendah, nggak pernah mau. Setan itu kesalahannya kan nggak mau sujud ke Nabi Adam, betul? Dia selalu merasa lebih baik, dia selalu merasa lebih baik dan lebih baik, nggak mau merendah, nggak mau sujud. Maka atas nafsu syaitaniyah ini harus kita lawan pakai sholat. Sholat itu intinya pada sujud. Karena setan nggak mau sujud, maka kita harus memperbanyak sujud. Sholatnya nggih. Sholatnya nggih. Kalau majikan ora oleh. Ya nyolong-nyolong kok. Nyolong kebagusan kok. Nggih? Lebih-lebih di bulan Ramadan. Ini ditikul-tikul deh. 1000 kali lipat. Betul. Jangan sampai ditinggalkan. Terus tak supaya sholat itu jangan sampai ditinggalkan. Itu sampai yang ngomong. Hei. Jangan suka sembrono. Foto pak. Foto modelnya dirangkep-rangkep. Saling bertoduri wal istri wal maghrib wal islam. Oplosan lillahi ta'ala. Oplosan lillahi ta'ala. Nah, untuk melawan nafsu syaitaniyah, karakter-karakter setan yang hilang dari jiwa kita. Yang kedua, tidak seperti kalau diperhatikan dia tahu dong. Yang kedua namanya nafsu bahimiyah. Ini nafsu binatang ternak. Sifatnya merasa kurang dan merasa kurang urusan duniawiah. Kajian dilanjut apa langsung doa? Sudah lanjut. Tolong dijawab yang jujur dan kompak, oke? Kalau jawabnya jujur, keras, kompak, saya lanjut. Kalau jawabnya nggak kompak atau nggak jujur, langsung saya doa. Nafsu bahimiyah yang merasa kurang, urusan kata, rakus dan merasa kurang. Jujur, gaji Anda sampai hari ini, duit Anda yang Anda pegang dan Anda tabung sampai hari ini, atau yang sudah Anda berikan tanah, berikan apa-apa itu dunyamu, itu menurut
cuma heran. Kalau mau izin. Wassalamualaikum Muhammad. Tadi kita sampai pada nafsu bahimia, nafsu binatang buas, dan baru saja saya mendengar bahasa binatang. Nah, nanti ini sifatnya selalu merasa kurang-kurang dan maka untuk memerangi nafsu ini kita diperintah mengeluarkan zakat, sedekah, infak, macam-macam yang lain itu agar sifat yang nafsu yang merasa kurang dan selalu merasa kurang itu secara otomatis akan terdeder, terlepas loh. Nggak apa-apa. Tolong perhatikan. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Semangat ya, monggo mangan. Nggak apa-apa kok. Aku tahu kalau jenengan itu lapar. Boleh nggak apa-apa sambil makan, nggak apa-apa. Oke, sekarang saya lanjut. Karena nafsu bahimia itu sukanya kurang dan selalu kurang, maka harus kita lawan pakai sedekah infak jariah. Maka insya Allah jariah Anda sedekah dengan semua tadi, insya Allah akan menjadi penangkal, menjadi penolak nafsu bahimia. Yang ketiga namanya nafsu sabu'iyah, itu nafsu binatang buas yang selalu merasa suka marah, sukanya dendam, macam-macam. Itu nafsu sabu'iyah, binatang buas sukanya marah. Saya tanya, tolong dijawab. Sebenarnya marah itu boleh apa enggak? Boleh. Yang mengatakan boleh, tolong tunjukkan ayatnya, tolong tunjukkan hadisnya. Kalau Al-Quran surat apa, ayat berapa, kalau hadis riwayat siapa. Nanti saya benar akan belajar lagi. Kalau itu merupakan perda daerah mana? Kalau itu merupakan undang-undang negara mana? Marah itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Bahkan Rasulullah menyatakan seperti itu, jangan marah maka bagimu surga. Kalau nggak marah masuk, tapi kalau marah masuk. Jadi marah itu boleh apa enggak? Alhamdulillah. Untuk melawan nafsu sabu'iyah yang suka marah, suka dendam, maka kita diperintah untuk puasa. Puasa itu kan nggak boleh marah-marah, betul? Ketika kita lagi berpuasa, kalau diajak bertengkar, diajak ribut sama orang lain, maka kita disuruh bilang ini shorimun, I am sorry. Maaf, aku lagi puasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sholat untuk memerangi nafsu syaitaniyah, kalau zakat untuk memerangi nafsu bahimiyah, kalau puasa untuk memerangi nafsu saburiyah, binatang buas. Dan yang keempat namanya nafsu rububiyah. Ini nafsu ketuhanan, merasa memiliki segalanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nafsu rububiyah ini nafsu kepemilikan, merasa ini milikku, itu milikku, ini milikku, itu milikku, semuanya miliknya, memberi Gusti. Maka dalam ilmu tauhid ini dinamakan syirik yang besar, karena memberi Allah. Dia merasa memiliki segalanya, bisa jadi merasa lebih kaya daripada Allah. Dia punya suami, sedangkan Allah nggak punya suami. Dia punya anak, sedangkan Allah nggak punya. Dia lupa, dia nggak sadar bahwa suaminya itu juga milik, anaknya juga milik. Maka kalau perhatikan, untuk melepaskan nafsu rububiyah yang merasa ini jabatanku, ini milikku, ini kekayaanku, itu harus dilawan pakai haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang haji itu kan melepas semua atribut, apapun jabatannya, apapun kedudukannya, apapun profesinya, lepas semua. Kalau perhatikan, bupati berangkat haji, lepas bupatinya, ganti diubel-ubel gobar.
Betul? Gubernur berangkat haji, lepas jabatannya, lepas pakaiannya, diubel-ubel global. Nyaut semangat. Presiden berangkat haji, lepas presidennya, lepas jabatannya, diubel-ubel. Ustaz, Ustaz global. Itu Ustaz global, itu Ustaz yang singkatannya urusan yang ketat-ketat. Berangkat haji, lepas ustadznya, lepas atributnya, lepas pakaiannya, diubel-ubel. Kiai berangkat haji, lepas kekiaiannya, atributnya semua dilepas, pakaiannya ganti, diubel-ubel. Apalagi sampean. Maka karena ini melepas sifat kepemilikan, haji tidak boleh pakai uang haram. Orang haji pakai uang haram tidak diterima. Kan haji itu tingkat-tingkatan, betul? Yang paling bagus tingkat tertinggi disebut haji mabrur. Di bawahnya ada namanya haji makbul. Di bawahnya lagi namanya haji mardud. Paling rendah, paling jelek sendiri namanya haji muhyiddin. Bukan gugur naik haji. Itu paling gak tepat, makanya terus geger sama Haji Rumi. Mohon maaf, di rumah saya juga ada TV-nya. Kemarin saya sampaikan, ada orang berangkat haji pakai duit haram, duitnya itu tidak beres. Awalnya sih, ya duitnya tidak beres. Itu jelas hasil nyuri, hasil korupsi macam-macam. Di sana awalnya lancar, tapi lama-lama ada kendala. Ketika lempar jumroh, itu simbol melempar setan. Pakai kerikil Bismillahirrahmanirrahim, cepat, kerikilnya balik. Dilempar lagi Bismillahirrahmanirrahim, cepat, kerikil balik. Lempar lagi Bismillahirrahmanirrahim, cepat, kerikil selalu kembali. Akhirnya kerikil itu diambil, ternyata ada tulisannya, maaf, sesama setan dilarang saling lempar. Ya Allah. Halo. Sesungguhnya, coba sekarang misalnya ada orang sudah melaksanakan sholat, tapi nafsu syaitoniyah masih kuat. Sudah sholat, masih suka bohong. Ada apa enggak? Orangnya datang. Tolong tunjuk tangan. Terima kasih atas kejujurannya. Udah sholat, tapi masih suka gosip. Ada apa enggak? Kalau saya tanya, karena orangnya datang semua. Udah sholat, tapi masih suka mohon maaf, masih suka fitnah, masih suka tinggi hati. Ini berarti sholatnya nggak efektif. Ada orang udah keluarin zakat, udah bayar zakat, udah sedekah jariah, tapi masih merasa hubbud dunya, merasa kurang, dan merasa kurang, berarti zakatnya juga nggak efektif. Halo. Ada orang udah berpuasa tapi masih suka marah, masih dendam, macam-macam, masih juga fitnah, masih dendam, itu berarti puasanya gak efektif. Ada orang udah pergi haji, udah melaksanakan ibadah haji, tapi sifat rububiyahnya, sifat kepemilikannya masih kuat. Merasa ini milikku, semuanya milikku, segalanya milikku, berarti hajinya gak efektif. Sehingga, jamaah sekalian, orang ibadah itu ya hablum minallah, ya hablum minan. Nah, dua-duanya harus baik. Orang baik itu seperti itu. Tolong perhatikan. Saya sekedar cerita ya. Gus Dur, bapak bangsa, guru bangsa, pernah presiden Indonesia, seorang tokoh yang luar biasa. Beliau sudah wafat, betul? Tapi sekarang itu yang ziarah ke pesariannya Gus Dur setiap hari itu tidak kurang dari 3.000 jamaah. Saya dapat informasi yang ziarah ke pesariannya Gus Dur setiap hari minimal rombongan 60 bus. Sampai ada yang mengatakan wali ke-10 setelah wali Songo. Saking banyaknya peziarah sehari tidak kurang dari 60 bis. Dan sekarang saya tanya, nanti kalau sampean sudah mati, kira-kira yang ziarah ke kuburan sampean ada berapa geledengan? Sintongnya renek mama. Satu saya namun begitu.
Kadang-kadang anak sampean sendiri nggak mau coba kuburan sampean gak ditinggali warisan. Maka orang ibadah itu ya putar tasbih yang penting, putar alat kerja juga penting, jangan hanya putar tasbih. Gue gak direken aku. Ya, Gus Dur bisa hebat kayak gitu. Padahal saya tahu Gus Dur itu kalau sholat ibadahnya sama Allah biasa, ibadahnya kepada Allah biasa. Gus Dur itu kalau sholat maghrib cuma 3 rakaat. Bahkan kalau sholat subuhnya hanya 2 rakaat. Tapi kok bisa hebat seperti itu, kenapa? Karena waktunya habis untuk melayani umat. Hidupnya dicurahkan untuk khidmah kepada umat. Sampai kesehatannya sendiri itu udah dipikirkan. Maka Allah menanamkan rasa cinta di hati umat. Subhanallah. Mudah-mudahan saya bisa meniru keikhlasannya. Mudah-mudahan jamaah yang hadir di sini memang oleh Allah benar-benar ditanamkan rasa cinta untuk ngaji. Bukan sekedar kepengen tahu seorang makhluk yang bernama Ahmad Dhani. Ya meskipun sebenarnya juga kepen aku sih. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka, wali atau tidak kita nggak ada yang tahu, karena la ya'riful wali illal wali. Yang tahu wali atau tidaknya itu hanya sama-sama wali. Ada yang pernah cerita ke saya kayak gini, tentrikon itu wonten wali. Akhirnya saya tanya, lah siapa yang kok ngerti lah itu wali? Wali itu. Nah iya sama kok ngerti lah itu wali. Ngeten loh, kabar. Baru kata-kata kabar ini aku serang. Kabar. Tiang ini ku saged sholat ning dulure godhong gedang. Akhirnya langsung tak jawab, lah kuwi wali condong. Rasulullah tidak seperti itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ibadah itu yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sholatnya yang di masjid, yang di rumah. Anda pernah mendengar ada hadis misalnya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ketika Rasulullah sholat di atas godhong gedang. Nah itu kalau dianggap hebat, dia bisa sholat di atas daun pisang, masih hebat saya. Saya bukan hanya di atas daun pisang, bisa sholat di awang-awang pesawat. Yang jelas ukuran kewalian atau tidak itu dilihat dari bagaimana hubungannya dengan Allah, bagaimana hubungannya dengan sesama. Hablum minallah, hablum minan. Karenanya, tolong perhatikan. Ngitung tasbih penting. Ayo jawab. Ngitung tasbih. Ngitung utang. Iya, tasbih kok langsung dihitung. Sulawesi. Utangnya ora dihitung. Ini nontonnya aja seret, di anak baca seret, di akhirat gak bisa masuk surga. Alhamdulillah min. Ya ulang, jawab penting gitu ya. Baca Quran, baca catatan utang. Makanya ada utang dicat. Nah, ingat Allah. Tapi ingat Allah. Ingat suami. Lalu suamimu terus gak tahu eleng-eleng. Sungguh tega kau. Ya Allah, orang ibadah itu disesuaikan dengan profesi. Kalau perhatikan, kalau kiai ibadahnya wiridan. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Orang enggak usah. Ya Allah ya Qadim, ya Allah langsung kok
Qadir. Ya Allah ya Qadir, ya Allah ya Qadir, ya Allah ya Qadir. Ya Latif ya Latif, ya Latif ya Latif, ya Latif ya Latif. Ya Sami'un ya Basir, ya Sami'un ya Basir. Kiai ya Hafidu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Itu ya Hafidu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Ibadah kiai wiridan. Ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana. Bangun pondok urut dan karena dulu ada kalau pejabat ibadahnya tangan tong kayak gitu, polisi ibadahnya mana? Dan sampai utangnya ada, ibadahnya kerja keras, dia dapat duit ditanya utang, jangan salah, utangnya ada mau masjid. Kelunas utangnya kalau itu aman. Benar. Oke, karena sudah melakukan ibadah, sholat sudah, tapi nggak efektif. Zakat sudah, tapi masih nggak efektif. Puasa sudah, tapi nggak ada asarnya. Haji juga sudah, tapi nggak efektif. Maka harus ditindaklanjuti dengan mujahadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mujahadah itu kalau bahasa Jawanya pujo broto, tarah broto, broto itu lelaku. Kalau bahasa daerah saya, mujahadah itu the spiritual training, the spiritual exercise. Ngerti ya, Bos. Sampai ngomongin wong kokornya. Dilanjut apa enggak? Terus dijawab, menang itu as-suntu, menang, diam, silent. Tulisannya silente gitu. Ojo katrok-katrok ngomong. S-I-L-E-N-T, harus ada N, kalau N-nya dilepas gawat. Yang keempat, DW itu bahasa Arabnya al-uzlah, menyendiri, infirad, uzlah, bahasa Inggris gak tahu. Ya, kayak lagi ngomong. Halo. Pertama, harus melek. Kenapa harus melek? Dijelaskan apa enggak? Dijelaskan apa enggak? Kapan? Wani piro? Kenapa harus melek? Nafsu itu kalau malam sukanya tidur dan berkelor. Maka, halo, kira-kira masih menghendaki saya ngaji di sini lagi apa enggak? Bulan berapa kira-kira? Bulan depan. Aku sudah bisa. Oke, jemaah sekalian, nafsu itu sukanya kalau malam hari tidur dan maka itu harus diperangi pakai melek. Melek itu apa? Pipis. Tolong perhatikan, enggak saya lama kok nyantai aja. Halo.
nafsu sukanya tidur dan maka harus dikurangi pakai melek. Melek dalam arti Peace itu bahasa Inggrisnya peace of the truth. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan peace of the jazz. Halo. Melek dalam arti sholat, tahajud, qiyamul lail. Oke? Yang kedua, luwe, alju. Habis ini nanti kita muhasabah sama-sama, tolong perhatikan. Yang kedua, alju. Luwe, nafsu itu kalau siang hari sukanya makan minum berlebih-lebihan. Makannya terus gem. Para gembrot-gembrot sekalian, yang merasa saja kok, hanya yang merasa overdosis, itu namanya BBM, berat badan meningkat, itu namanya bensin benar-benar sikal, semakin lama solar, soyo melar. Oleh karena itu harus ditanggulangi pakai premium, prei makan minum. Ya puasa, ya Allah. Karena nafsu itu kalau siang hari sukanya makan minum berlebih-lebihan, maka harus dikurangi pakai luwe, buah. Puasa itu menyehatkan, juga mempercantik. Oke? Terus yang ketiga, menang asyumtu. Kenapa harus menang? Nafsu itu kalau sudah kadung ngomong nggak ada habisnya. Maka harus dikurangi pakai menang asyumtu. Ada orang diangkat jadi wali gara-gara menang. Ada orang diangkat derajatnya sama Allah gara-gara diem, gara-gara menang. Namanya Hatim Al-Hasyam. Allahumma sholli ala Muhammad. Seorang kiai besar lagi jualan di toko, ada cewek cantik gitu, mau beli di tokonya, kebreset, seret, domprong, klaksonnya muni. Karena kebetulan bokongnya gede. Kan volume motor tergantung ukuran bokong. Semakin besar, semakin gede volume motornya. Kalau kecil ya paling nek. Nah ini keluar suaranya brok. Bayangkan seorang cewek cantik kentut di depan kiai. Kira-kira malu apa enggak? Temen. Misalnya sampean mengentul mengarep kuno, malah seneng. Alhamdulillah, soalnya kayak vitamin kanker dah. Pucet abang biru, akhirnya wajahnya ditutupi, malu luar biasa di depan kiai kentut. Malu, akhirnya dia bangun wajahnya ditutupi. Ditanya sama kiai Fatim Al-Hasyam tadi, Mbak mau beli apa? Dia ngomong sambil malu-malu, minyak apa Mbak? Minyak apa Mbak? Minyak yang kenceng saya dulu nggak bener. Minyak nggak bener. Minyak Mbak di sini nggak jual beras. Ini akhirnya terus mikir, wah ini berarti aku ngomong kenceng kayak gitu aja nggak denger, berarti bunyi itu tapi dia juga nggak denger. Langsung hilang pucutnya, sumringah panen. Padahal Hatim Al-Hasyam ini bukan hanya denger, mambuin meh semaput. Meh semaput. Tapi menutup aib orang lain. Ini loh gara-gara diangkat, gara-gara menang kayak gitu. Yang kali ini Gusti Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keempat, al-uzlah, dewe itu menyendiri. Artinya berusaha untuk mengisolasi diri dari lingkungan sosial dan masyarakat budaya
bukan berarti nggak mau kumpul dengan orang. Bukan dikata keok. Dewe bukan berarti nggak mau kumpul karo wong. Terus manggon ijen tengah horo-horo. Jadi kepala suku belkong. Mau manggon nek tengah gua. Jadi kepala suku tondok. Nggak harus seperti itu. Yang dimaksud Islam dewe itu meluangkan waktu untuk tafakkur, meluangkan waktu untuk tadzakkur. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Ayo sama-sama kita merasa bahwa kita banyak dosa, maka harus banyak istighfar. Kalau ini kaitannya dengan hakul adami, tolong perhatikan. Kalau kaitannya dengan hakul adami, harus minta maaf, minta ridho, minta direlakan. Tolong perhatikan. Salah satu tradisi Rasulullah Muhammad SAW menjelang tidur itu beliau memulai meminta maaf lebih dahulu kepada istrinya. Subhanallah, padahal Rasulullah itu tidak pernah salah sebagai figur suami dipakai orang berumah aku tak jawab rene ae. Beliau seorang figur yang luar biasa sebagai suami. Rasulullah memulai minta maaf dulu kepada istrinya. Saya pernah nyampaikan kayak gini, kadang-kadang suami-suami itu protes, apa orang laki-laki kok suruh minta maaf sama perempuan, ya terbalik. Nah, apa dipikir kalau orang laki-laki itu nggak pernah salah? Benar, yang laki-laki itu benar. Apa dikira kalau sudah jadi laki-laki terus pasti benar, pasti benar, yang salah selalu perempuan. Meskipun laki-laki juga benar, maka meskipun laki-laki juga harus minta istri kalau minta istri. Meskipun sebagai suami juga harus minta maaf kepada istri. Itu suami, apalagi Rasulullah memberikan contoh. Beliau memulai minta maaf dulu kepada istrinya. Aku kadang-kadang dia biru, kadang-kadang. Ya mau kadang-kadang, ya kadang-kadang udah setiap hari ketemu. Nantinya aku kan juga ketemu, bujuk kami. Kadang-kadang setengah bulan aku kalau lagi ke luar Jawa, tidak ketemu. Kalau lagi ketemu, tak selak-selaknya, tak sempat-sempatnya. Minta maafnya. Kadang-kadang saya datang, istri saya tidur, dia tak bangun nih. Jangan salah paham, tak ngerti kalau gue coba mau apa saya mau minta maaf sekedar minta maaf, tak bangunin saya. Aku harus bolak-balik ngomong, saya sampai hari ini panggil istri saya itu saya. Istri saya juga gitu, kalau panggil saya juga ngomong. Kalau nggak di depan anak, nggak di depan santri. Emang anak ke santri ya, wah. Tapi di depan santri, di depan nggak di depan santri juga anak ya. Saya juga seperti itu, berusaha seperti itu. Makanya tak bangunin, untuk apa? Tak jak salaman, sekedar jaga tangan. Ya. Saya, terus teman saya. Sedino dalam sehari ini aku gue salam sama dia sepurane. Gue sami kurang salam gue sepurane. Wes gak sepuluhan ya wes. Selesai sampai di situ ceritanya. Terus tradisinya salafus saleh memang menjelang tidur. Tolong perhatikan menjelang tidur. Halo. Kalau mau tidur itu bukan hanya sekedar berdoa,
mau tidur hanya sekedar berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Bismika Allahumma ahya. Itu tidurnya anak-anak. Itu turune arek TK, turune bocah cilik. Lah nek bocah wis umur 38. Ana sing 43, ana sing 27, ana sing 32. Lah turu kok men sekedar Bismika Allahumma ahya. Lah dadi TK meneh, dadi cilik meneh. Maka kalau tradisi salafus saleh para ulama menjelang tidur itu memaafkan orang lain. Ya Allah, siapapun yang zalim kepada saya, siapapun yang memfitnah saya, ya Allah, siapapun yang mengerasani, yang menjelek-jelekkan saya, siapapun yang berbuat zalim kepada saya, siapapun yang berbuat aniaya kepada saya, siapapun yang memfitnah saya, dia tahu atau tidak, dia sadar atau tidak, disengaja atau tidak, ya Allah, saksikan saya memaafkannya, dan saksikan ya Allah besok di akhirat saya tidak akan menuntutnya. Masya Allah. Bisa apa dah kira-kira? Potongan Tangira ya wong lagi diroke katane sithik ngene wis apa berarti kalau begitu bukan karakternya kekasih Allah. Kalau kekasih Allah menjelang tidur seperti itu, ya Allah, saya memaafkan siapapun yang berbuat salah kepada saya. Jadi artinya nyegoro. Kalau orang tua bilang nyamudro. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati yang nyamudro itu hati yang kayak samudra. Samudra itu laut. Laut itu samudra itu orang yang hatinya kayak samudra. Diterangkan apa enggak? Subhanallah, coba perhatikan. Samudra itu cirinya ada dua. Yang pertama, tempatnya paling rendah sendiri. Carikan di dunia ini tempat yang lebih rendah daripada laut. Apa? Coba ngomong sapi tank. Kok iso? Masa sapi tank lebih rendah daripada laut? Sapi tank iso kok? Masa orang sapi tank bawah laut? Nah, aku mau tanya, carikan tempat yang lebih rendah daripada laut. Sapi tank. Apa yono sapi tank bawah laut? Halo. Tolong perhatikan, laut itu tempatnya paling tidak ada tempat yang lebih rendah daripada laut. Yang kedua, cirinya laut itu luas. Kamu gede rumahnya kurang. Ini penting untuk menata hati. Tolong diperhatikan sekali lagi. Laut itu cirinya yang pertama, tempatnya paling rendah. Tidak ada tempat yang lebih rendah daripada laut. Yang kedua, luas. Karena laut punya dua sifat. Satu, tempatnya paling rendah. Yang kedua, luas. Maka perhatikan, semua air hujan itu pasti akan sampai ke laut. Dimanapun jatuhnya air hujan, dimanapun turunnya air hujan, pasti semua akan mengalir dan pada akhirnya sampai ke laut. Betul? Air hujan itu simbol rahmat Allah. Maka orang yang bisa hatinya nyamudro, mempunyai hati seperti samudra, mempunyai hati seperti lautan, maka pasti semua rahmat Allah akan sampai kepada diri. Air hujan itu simbol rahmat Gusti. Semua air hujan itu jatuhnya ke laut. Semua air hujan itu pasti akan sampai ke laut. Maka kalau kita bisa mempunyai karakter hati yang seperti lautan, semua rahmat Allah akan sampai kepada kita. Jangan berharap dapat rahmatnya Allah. Itu ibaratnya gunung tinggi kok,
Siponan gunung pasti akan menggelender. Mengalirnya kenceng ini, mengisori menggelender. Kalau banyak, kalau sedikit mendelewet. Lo gunung kena air hujan, ya sampai, tapi lama-lama nanti akan terus menggelender ke bawah, yang lebih bawah. Yang kedua, laut itu sifatnya luas, senang wewe, senang memberi, dan laut itu kaya. Ada ikan, ada mutiara, macam-macam di dalamnya. Tapi diambil berapapun, diberikan berapapun, ikan di laut gak akan pernah habis. Ada cerita laut kehabisan ikan. Maka Anda kalau bisa punya hati seperti lautan, demi Allah, gak akan habis rezeki Anda, gak akan habis rahmat Allah. Yakin yang Anda infakkan, yang Anda jariahkan tadi, gak akan pernah habis. Soalnya apa? Laut kecuali sapi tank, nah nek sapi tank dikuras tak bisa nyeknya. Gak mau ibadah itu sama vitamin. Diambil ikannya berapapun, diambil mutiaranya berapapun, laut gak akan pernah kehabisan mutiara, gak akan pernah kehabisan ikan. Seneng dono, seneng ngewewe, seneng sedekah, seneng infak, itu cirinya laut. RP oke. Belum lagi sebagian yang dari hamba Allah, Masya Allah, mudah-mudahan ini dianggap nanti aman disalurkan di bulan Ramadan. Amalnya bisa aman di bulan Ramadan. Allah, mohon maaf barangkali ada yang merasa saya perhatikan, saya pertolongi dari tadi. Karena saya ngaji di mana-mana, kalau sama bapak, sama ibu-ibu itu saya perhatikan satu persatu, tak kompak demi siji-siji. Karena saya tahu perempuan itu sukanya kalau diperhatikan. Makin diperhatikan akan semakin senang, makin berat. Kalau ngaji sama bapak-bapak itu cukup saklibatan seret. Habis tak pernah apa. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jelas yang saya sampaikan banyak kesalahannya. Jujur, saya suruh ngomong yang halus tidak bisa. Terus bukan turunan yang halus. Kalau saya turunan yang halus, malah Anda nggak bisa melihat saya. Kalau orang Jawa Tengah itu kan halus-halus, lembut-lembut rasanya. Saya nggak bisa pakai bahasa yang lembut karena saya juga bukan keturunan lembut. Tapi mohon maaf, kasar saya dibilang kasar, memang ya kasar. Tapi kan tidak semua yang kasar itu jelek. Mohon maaf, kasar saya insya Allah tidak bertujuan menyakitkan, tapi saya bertujuan meyakinkan. Gak semua yang kasar itu jelek. Kadang ada yang baik. Kasar-kasare lumut bereseti. Tapi yang kasar-kasare marut manfaat. Kasar-kasare kancung kabeh. Kasar-kasare kasut kaos kaki. Kasar-kasare janggut ngakeni. Lek janggute wong nom. Janggute wong tua wis putih gila. Karenanya segala salah, segala hilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita berdoa. Ada sebagian beberapa ini yang sudah saya baca, minta didoakan dan sama-sama kita bermuhasabah. Kita aturkan segala kesalahan, segala dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tundukkan pikiran, perasaan dan hati kita satukan jiwa kita sambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita membaca dan menyebut serta mengagunkan asma Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Allah, ya
atas kita sebut asma Allah sambil menghancurkan segala dosa, kezaliman dan kesalahan kita dengan serendah-rendahnya. Ya Allah, ya Allah, ya inilah kami hamba-hamba-Mu ya Allah yang berlumur dosa, yang tak tahu diri, yang punya berbuat kezaliman ya Allah, yang sering mengkhianati nikmat-nikmat dari ya Rabb. Inilah kami hamba-hamba-Mu yang penuh kezaliman. Rabb, bukankah pertemuan ini Engkau yang menakdirkan ya Allah? Jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadikan pertemuan ini penebus dosa-dosa kami. Jadikan pertemuan ini penebus kezaliman kami ya Allah. Andaikan hati kami kotor tak bisa mengenal-Mu, jadikan kesempatan ini menjadi ampunan bagi kami ya Allah. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun diri kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni sejahat apapun perbuatan yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampuni seburuk apapun aib-aib yang pernah kami perbuat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, bukakan lembaran baru yang bersih untuk menggantikan lembaran-lembaran kelam masa lalu kami. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang bersih, yang dapat merasakan keagungan-Mu, hati yang bersih yang dapat merasakan kehadiran-Mu ya Rabb. Jadikan kening kami yang selalu nikmat bersujud kepada-Mu. Jadikan mata kami mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu, mata yang selalu menangis karena dosa-dosa yang kami lakukan kepada-Mu. Sebagaimana Engkau janjikan mata-mata yang bisa menangis karena dosa kepada-Mu akan Kau bebaskan dari siksa neraka-Mu ya Rabb. Jadikan kami telinga yang selalu rindu dengan kebenaran-Mu. Jadikan lisan kami lisan yang terpelihara, lisan yang terjaga, lisan yang selalu basah berzikir dan menyebut asma-Mu ya Rabb. Hindarkan dari lisan kami lisan yang menjadi sumber fitnah. Jadikan tubuh kami tubuh yang terjaga dari maksiat, terhindar dari yang haram. Dan izinkan jasad ini kembali kepada-Mu dalam keadaan suci, dalam keadaan fitnah. Ya Allah, ya
Walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah ya Rabb, ampuni kezaliman kami kepada orang tua kami. Ampuni kedurhakaan kami kepada ibu bapak kami ya Allah. Engkaulah yang maha tahu luka di hatinya. Engkaulah yang maha tahu relung dalam penderitaannya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua kami. Betapa jalan kami membahagiakannya ya Allah. Betapa jalan kami bisa memuliakan. Padahal kami sadar sesadar-sadarnya, andaikan suatu ketika kain kafan dalam membungkus tubuh orang tua kami, maka sudah habis kesempatan kami untuk berkhidmat. Ya Allah ya Allah, jangan ada yang melekat pada tubuh kami ya Allah. Jasa-jasanya tak mungkin terbahaskan oleh kami. Kami hidup karena jasanya. Kami bisa seperti ini karena dirawatnya. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, bahagiakan sisa umurnya, muliakan dunia akhiratnya, jadikan akhir hayatnya husnul khatimah, jadikan akhir hayatnya husnul khatimah ya Allah. Ampuni jika selama ini kami sering berkata kasar kepadanya, kadang bahkan kami membentaknya, sering berdoa ya Allah, kami sering menyia-nyiakannya. Jadikan kisah kami menjadi anak yang bisa membalas budi kepadanya ya Allah. Allah ya Allah ya andaikan di antara jemaah yang hadir di majlis ini ada orang tuanya yang lagi sakit dan sedang sakit ya Allah, berikan kesembuhan-Mu ya Allah, berikan kesembuhan-Mu ya Allah. Kami merasa kami tidak bisa menungguinya ya Allah, hanya Allah yang doa bisa kami panjatkan kepada-Mu. Sembuhkan dia ya Allah, sembuhkan dia. Andaikan di antara jemaah yang hadir di majlis ini ada yang punya persoalan, punya problem, berikan jalan keluar yang terbaik ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepadanya, melebihi kasih sayang-Mu kepada siapapun ya Allah. Terutama orang tua kami, tanpa orang tua kami tidak akan hadir di dunia ini ya Allah. Padahal kami jarang mendoakan, kami jarang mendoakannya ya Allah. Padahal kami sadar orang tua kami pun suatu ketika pasti akan kembali menghadap-Mu ya Allah. Andaikan ajalnya sudah tiba ya Allah, tubuhnya sudah berwujud kaku, kami sudah tidak bisa lagi mendengar suaranya. Andaikan orang tua kami sudah dibungkus kain kafan, kami sudah tidak bisa lagi melihat wajahnya, kami sudah tidak bisa lagi mencium tangannya. Andaikan sudah berada di dunia, mungkin hanya beberapa saat yang bisa kami sentuh. Kamarnya sudah kosong, hanya tinggal pakaian yang bisa kami lihat. Kami sudah tidak bisa lagi mendengar suaranya, sudah tidak bisa memuliakan Dia ya Allah. Subhanallah. Ampuni kedurhakaan kami kepada ibu bapak kami ya Allah. Ampuni kezaliman kami kepada orang tua kami. Ampuni jika selama ini kami jarang membahagiakannya. Ampuni jika kata-kata kami sering melukai hatinya. Ampuni ya Allah jika kami sering mendoliminya, menyengsarakannya ya Allah. Selamatkan orang tua kami ya Allah. Ampuni dosanya, bahagiakan sisa umurnya, muliakan dunia akhiratnya, jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah,
jadikan kami menjadi anak yang tahu balas budi. Lindungi kami dari perbuatan durhaka yang dapat melukai hatinya. Lindungi kami dari perbuatan hina yang dapat mencoreng aib baginya. Lindungi kami dari perbuatan zalim yang akan menyengsarakan dunia akhiratnya. Ya Allah, ampun ya Allah, jika ada di antara kami yang pernah memakan makanan haram, jika ada di antara kami yang pernah kemasukan barang haram, menyanyikan harta yang haram, ampun jika tubuh ini pernah melakukan perbuatan haram, ya Allah. Jauhkan dari kami kesombongan, ya Allah. Muliakan kami dengan sifat tawadhu, dengan sifat rendah hati. Jauhkan dari kami sifat riya, jauhkan dari kami sifat takabur. Indahkan pribadi kami dengan sifat ikhlas, agar kami selalu mengharap ridho. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini menjadi orang yang merasakan nikmatnya taat di jalan-Mu, ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Berikan maghfirah, berikan rahmat-Mu, berikan bebas neraka-Mu kepada kami. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kesempatan mempersembahkan yang terbaik dalam hidup ini, ya Allah. Jangan biarkan kami menjadi makhluk yang hina tanpa guna, kotor berlumur dosa. Selamatkan kami dunia akhirat, ya Allah. Selamatkan kami dunia akhirat, ya Allah. Siapapun yang semua di Allah. Sekali lagi saya mewakili pribadi dan keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren serta anak-anak saya mengucapkan terima kasih kepada saudari-saudari saya, Ukti Billah, dan insya Allah saudari saya dunia akhirat yang telah memberikan sumbangan untuk pesantren kami dengan pendanaan nanti terkumpul dana sejumlah $62.600. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Anda semuanya. Dan sekali lagi Anwar Zahid yang bodoh, Anwar Zahid yang dhaif, sebagai saudara dan dengan semua sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah menghimpun kita di Raudhatul Jannah di taman surga ini. Allah juga akan menghimpun kita sama-sama di surganya kelak di akhirat nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.